Sahabat terang hidup, ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan ini di luar dari kemampuan dan kendali kita. Seperti di mana kita dilahirkan, siapa keluarga kita, warna kulit dan suku bangsa kita, juga jenis kelamin dan postur tubuh kita. Semua itu adalah pemberian Tuhan. Kita tidak bisa memilihnya. Bahkan ada juga banyak kejadian yang menimpa kehidupan ini di luar harapan dan kendali kita. Namun kita harus menerimanya. Semua itu yang disebut dengan takdir atau nasib, yang memang tak bisa kita tolak, apalagi kita hindari. Namun di balik takdir itu, sebenarnya Tuhan juga mengaruniakan pikiran, potensi, peluang, dan berbagai kesempatan di mana Tuhan memberikan kebebasan kepada kita untuk mengelola dan mengembangkannya. Dan itu adalah pilihan kita, di mana Tuhan tetap memberikan kesempatan kepada kita untuk berkarya di balik semua takdir yang telah Tuhan tetapkan. Ini adalah bentuk kedaulatan dan keadilan Allah. Ada kisah nyata seorang bayi perempuan yang lahir di desa Brewster, daerah bagian utara kota New York, tepat pada tanggal 24 Maret 1820. Namun saat usianya 6 minggu, dia mengalami demam. Dan ketika dibawa ke dokter, ternyata dokter yang menanganinya melakukan malpraktek. Dan akibatnya kedua mata bayi cantik itu menjadi buta permanen. Anak itu pun bertumbuh di tengah gelapnya dunia. Masalahnya belum berakhir di situ. Beberapa bulan kemudian ayahnya pun meninggal dunia, sehingga dia hanya dibesarkan oleh ibu dan neneknya. Namun, walaupun gadis kecil itu bertumbuh di tengah gelapnya dunia, dia tidak putus asa. Dia tidak menyalahkan nasib dan takdirnya, melainkan dia memiliki semangat yang tinggi untuk belajar dan melakukan apa yang bisa dia lakukan. Dan ternyata di balik kelemahannya, Tuhan mengaruniakan bakat seni yang luar biasa kepadanya. Ketika umur 15 tahun, dia dapat menghafal kitab Amsal, kitab Kidung Agung, dan sebagian kitab Mazmur. Dia juga semangat untuk belajar piano, organ, gitar, dan harpa di sekolah musik khusus untuk orang buta di kota New York. Dia juga menulis begitu banyak puisi. Selain itu, dia juga aktif dan menjadi tokoh yang konsisten memperjuangkan pendidikan bagi orang-orang buta. Dan hal yang paling luar biasa dari wanita yang buta itu adalah dia menciptakan lebih dari 800 lagu rohani. Dan lagu-lagunya masih kita nyanyikan sampai saat ini. Siapakah dia? Namanya adalah Fanny Crosby. Wanita yang matanya buta, tetapi imannya sangat terang untuk melihat kasih dan kekuasaan Allah. Melihat kebesaran Allah. Di tengah takdir dan nasib yang kurang beruntung menurut pandangan manusia, tetapi tidaklah demikian bagi Fanny Crosby. Mungkin banyak di antara Anda yang belum tahu bahwa lagu-lagu yang begitu indah yang sering kita nyanyikan ternyata lahir dari seorang perempuan yang buta itu. Di antaranya adalah Kidung Jemaat nomor 389 yang berjudul Ku Berbahagia. Ku berbahagia
yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Refnya, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Wow, lagu yang lain adalah Kidung Jemaat 388 yang berjudul Selamat di Tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Sonang di lambung Yesus, aku tentram penuh, dan seterusnya. Sahabat Terang Hidup, ini lagu-lagu yang sangat luar biasa. Saya sendiri sebelumnya tidak pernah membayangkan bahwa lagu-lagu yang begitu indah, yang menggambarkan terang kasih Tuhan ini, ternyata diciptakan di tengah kegelapan, di tengah takdir dan nasib yang kurang beruntung menurut pemandangan manusia. Namun di tangan Allah tidak ada nasib yang tidak baik, tidak ada takdir yang buruk. Apapun keadaan kita, firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Adakah engkau saat ini merasa bahwa hidupmu kurang beruntung? Atau mungkin selama ini engkau merasa bahwa Tuhan memberikan takdir atau nasib yang kurang baik bagimu? Saat ini, tinggalkan itu semuanya. Lihat kepada Allah yang Maha Kuasa, yang sedang merancang perkara yang luar biasa di balik semua pergumulan, bahkan penderitaan yang engkau alami. Saya teringat akan masa lalu saya. Saya dilahirkan di dusun terpencil di Kutacane, Aceh Tenggara. Saat itu selain terpencil, desa itu juga sangat miskin. Kami sering hanya makan biji nangka yang direbus karena tidak ada beras. Dan ketika berangkat ke sekolah, kami harus membawa tongkat untuk memukul-mukul semak-semak yang menghadang jalan setapak supaya air embun dari semak-semak itu tidak membasahi pakaian kami. Harus berjalan kira-kira 1 jam lebih untuk sampai di sekolah dan tanpa mengenakan alas kaki. Ketika masuk kelas 2 SD, pihak sekolah mewajibkan semua murid pakai sepatu. Bagi yang tidak pakai sepatu, kakinya akan dipukul dengan penggaris oleh guru. Tetapi saya tidak ada uang untuk membeli sepatu. Jadi setiap hari kaki saya akan berciuman dulu dengan pukulan penggaris itu sebelum masuk kelas. Tetapi walaupun bertahun-tahun seperti itu, saya tetap berangkat ke sekolah. Dan setelah selesai SD, kami merantau ke kota Bandung. Saya berpikir di kota hidup kami akan lebih menyenangkan. Ternyata kehidupan di kota tidak seindah cerita orang-orang. Ayah saya tak kunjung mendapatkan pekerjaan. Tak jarang kami harus menahan rasa lapar karena tidak ada makanan. Di usia sekolah, saya sudah harus bekerja sebagai pencuci mobil, pencuci motor, dan juga berdagang di jalanan, dan berbagai pekerjaan lainnya. Namun, di balik takdir yang pahit itu, Tuhan memberikan semangat, potensi, dan daya juang untuk tidak mudah menyerah kepada keadaan, walaupun di tengah-tengah situasi yang kurang beruntung
Namun di tengah situasi itu, saya mencoba untuk tidak berhenti berharap dan terus bercita-cita untuk meraih pendidikan yang baik. Ketika kuliah, tak jarang harus berjalan kaki karena tidak cukup ongkos untuk naik angkot. Atau seringkali berharap pulangnya akan dapat tumpangan dengan teman. Bila perut terasa lapar, seringkali hanya lewat kantin dan mencium bau asap sate yang sedang dibakar dengan harapan akan bisa menghilangkan rasa lapar. Itulah sedikit kisah perjuangan saya meraih cahaya di tengah kegelapan. Namun bila dibandingkan dengan kisah hidup Fanny Crosby yang saya alami, belumlah seberapa. Dan mungkin juga pergumulan Anda jauh lebih berat dari tantangan hidup yang saya alami. Namun kita tidak usah membandingkannya, karena sebagaimana wajah kita tidak ada yang sama, begitu juga dengan jalan hidup kita juga tidak akan ada yang sama. Namun ada Tuhan yang sama yang merancang dan menyertai setiap langkah kehidupan kita. Oleh karena itu, jangan lagi menyalahkan situasi atau menyalahkan orang-orang di sekitarmu tentang semua yang terjadi dalam kehidupanmu. Tetapi pandanglah kepada Allah yang hidup. Sebagaimana Fanny Crosby yang mengarahkan mata imannya untuk selalu memandang kepada Allah yang hidup. Saya akan tutup renungan ini dengan satu lagi lagu ciptaan Fanny Crosby, yaitu Kidung Jemaat nomor 808, Di Jalanku Ku Diiring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Sahabat terang hidup, bagaimanapun gelapnya masa lalumu, masih ada cahaya masa depan di dalam Kristus, asalkan engkau mau berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.